Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang biografi dan konsep tasawuf sang mujtahid, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Dan juga, video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester di jurusan Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, mata kuliah Ilmu Tasawuf yang diampu oleh Bapak Dian Prayoga M.Hum. Abu Sa'id Al-Hasan bin Abu Hasan Yasar Al-Basri, atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Imam Hasan Al-Basri, merupakan salah seorang tabi'in yang lahir di Madinah tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi. Laki-laki yang lahir di lingkungan rumah Rasulullah ini mempunyai ibu yang bernama Khairah dan merupakan maula atau pembantu dari salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Salamah. Sedangkan ayahnya yang bernama Firauj merupakan seorang abid dari Irak yang nantinya menjadi pembantu bagi Zaid bin Thabit. Pada waktu kecil atau bayi, Imam Hasan Al-Basri ini pernah disusui oleh Ummu Salamah, sehingga beliau dikenal menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mengenai guru Imam Hasan Al-Basri ini, tentunya beliau ini mempunyai guru yang sangat hebat dan merupakan tabi'in yang memiliki pengaruh besar, merupakan sahabat yang memiliki pengaruh besar, yaitu salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Umar. Pada usia 15 tahun, Imam Hasan Al-Basri pindah dari Madinah ke Basrah, sehingga beliau nantinya akan dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Beliau juga pernah menjadi seorang pedagang mutiara, sehingga nantinya salah satu julukan Imam Hasan Al-Basri ini yaitu Hasan si pedagang mutiara. Ketika beliau beranjak dewasa dan juga sudah memiliki ilmu yang sangat luas, beliau memiliki salah satu murid yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini merupakan murid yang sangat unik dan cerdas, karena beliau ini merupakan salah seorang laki-laki yang cadel, sehingga ketika beliau berbicara atau berdakwah di depan masyarakat, beliau selalu berhasil menghindari huruf ro ketika berbicara. Karena kecerdasannya ini, beliau juga sempat atau pernah menjawab pertanyaan yang diajukan terhadap Imam Hasan Al-Basri. Namun, Wasil bin Atha ini nantinya menjadi salah seorang dari golongan Mu'tazilah.
Imam Hasan al-Basri mempunyai 3 ajaran sufistik atau konsep tasawuf yang dinamakan zuhud atau kesungguhan, khauf atau ketakutan, dan juga roja atau pengharapan. Ajaran sufistik yang pertama atau konsep tasawuf yang pertama menurut Imam Hasan al-Basri yaitu zuhud. Zuhud di sini mempunyai pengertian yaitu memperlakukan dunia ini hanya sebagai jembatan yang sekedar untuk dilalui dan sama sekali tidak membangun apa-apa di atasnya. Maksudnya, karena dunia ini merupakan jembatan, kita jangan terlalu sibuk untuk membangun apa-apa di atas jembatan tersebut. Ambil saja secukupnya, atau ambil saja apa-apa yang kita butuhkan untuk melewati jembatan ini dengan aman, nyaman, dan membawa bekal untuk kepentingan dan tujuan di seberang jembatan. Tetapi banyak dari kita, banyak dari masyarakat, banyak dari orang-orang zaman sekarang yang salah dalam mengartikan jembatan atau kehidupan di dunia ini. Banyak manusia yang selalu sibuk untuk membangun di atas jembatan atau yang sibuk membangun di atas kehidupan yang sifatnya sementara ini. Sedangkan harusnya kita itu menganggap kehidupan ini hanya sebatas jembatan yang akan kita lewati nantinya untuk mencapai ke tempat yang akan kita tinggali, yaitu akhirat, atau kita katakan ilaihi rojiun, kepadanya lah kita kembali. Pembagian zuhud Imam Hasan al-Basri ini terbagi menjadi 3, yaitu zuhud fard atau fardu, zuhud fadl atau utama, dan zuhud as-salama. Zuhud fard yaitu meninggalkan hal-hal yang haram. Sudah jelas bahwa kita selaku manusia, kita selaku umat Islam harus selalu meninggalkan hal-hal yang haram, karena itu merupakan fardu atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. Yang kedua yaitu zuhud fadl atau zuhud yang utama, meninggalkan hal-hal yang halal walaupun itu halal untuknya karena kehati-hatian ia meninggalkannya. Maksudnya yaitu kita boleh melakukan hal-hal yang halal, tetapi ketika kita melakukan hal tersebut secara berlebihan, nantinya akan timbul dalam diri kita pribadi sifat tamak, sehingga kita hanya selalu setiap hari untuk menghidupi otak kita dengan kehidupan dunia, memperlakukan kehidupan kita hanya untuk mengisi kehidupan dunia, sedangkan nantinya hati kita akan kosong karena tubuh kita, pikiran kita, hati kita sudah diisi dengan kehidupan dunia walaupun itu hal-hal yang halal. Yang ketiga, zuhud as-salam. Zuhud as-salamah ini yaitu meninggalkan hal-hal yang subhat atau tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Mungkin sudah pasti ketika kita meninggalkan hal yang belum tentu apakah itu merupakan hal yang halal ataupun merupakan hal yang haram ataupun merupakan hal yang haram, kita harus meninggalkannya atau kita harus senantiasa menjauhinya sehingga kita akan berada dalam keselamatan. Itulah yang dinamakan zuhud as-salam.
konsep tasawuf yang kedua menurut Imam Hasan Al-Basri yaitu khauf atau ketakutan. Menurut Imam Hasan Al-Basri, pengertian khauf ini ada 3. Yang pertama yaitu perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Maksudnya itu perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram yaitu kita misalnya takut berdosa dan takut murkanya Allah ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang. Itu adalah perasaan takut yang nantinya akan menimbulkan ketentraman hati, sehingga kita tidak jadi untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita akan melakukan dosa nantinya, kita takut akan murkanya Allah. Itulah yang akan menjadikan hati kita tentram dan tidak melakukan dosa tersebut. Lebih baik itu perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram itu lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut ini contohnya yaitu mencontek. Ketika kita sudah mencontek, alhamdulillah atau yes, kita sudah berhasil mengerjakan soal tersebut. Tetapi nantinya pada akhirnya kita akan merasa takut apa yang kita kerjakan itu ketahuan oleh guru, takut yang kita kerjakan itu nantinya akan dihukum karena kita mencontek terhadap teman atau buku. Itulah perasaan tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kita harus senantiasa melakukan perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram, bukan melakukan rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Itu yang pertama, khauf yang pertama. Yang kedua, pengertiannya yaitu orang yang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara 2 perasaan takut. Takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang akan mengancam. Maksudnya, ketika orang-orang beriman, mereka senantiasa muhasabah diri dan memperbaiki diri, selalu mengingat akan hadirnya kematian dan juga selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ketika pagi menjelang, mereka berpikir, apakah kita akan bisa mengawali pagi ini? Apakah kita bisa mencapai pagi yang selanjutnya? Apakah kita bisa melakukan hal yang sama di hari selanjutnya? Apakah kita tidak akan dipanggil oleh kematian? Ketika sore datang, mereka muhasabah diri. Apa yang sudah dilakukan kita ketika awal pagi sampai sore ini? Apakah kita selalu melakukan dosa? Itulah konsep ketakutan yang kedua. Itu perasaan takut yang menimbulkan muhasabah diri, selalu memperbaiki diri di setiap waktu, di setiap harinya. Yang ketiga yaitu, hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya dan juga takut akan kiamat yang hendak menagih janjinya. Ketika kita mengingat mati, kita harus senantiasa, ketika seseorang mengingat mati, mereka akan timbul rasa keimanan. Ketika mereka mengingat akhir dari kehidupan di dunia yang fana ini, mereka akan senantiasa meningkatkan ketakwaan, akan senantiasa memperbaiki diri, selalu menjalankan kebaikan, karena apa yang kita lakukan nanti akan ada balasannya ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah mengalami hal yang namanya kematian. Dan juga ketika hari kiamat datang, amal-amalan kita akan dihitung dalam yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari pertimbangan, dan juga nantinya kebaikan kita akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah, ataupun sebaliknya, dosa-dosa yang sudah kita lakukan akan diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dalam khauf ini atau ketakutan ini,
Imam Hasan Al-Basri membaginya menjadi 5, yaitu al-khawf, al-wajal, al-khasyah, ar-rahbah, dan juga al-haibah. Al-khawf merupakan rasa takut karena sadar akan kelemahan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Yaitu contohnya kita merupakan orang yang lemah di hadapan Tuhan karena Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dan juga kita merasa lemah karena kita merupakan manusia yang sedikit tergoda akan bisikan setan, sedikit tergoda atau mudah tergoda akan godaan setan sehingga kita melakukan dosa. Ataupun kita merupakan sadar diri, menjadi orang yang sadar diri akan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-wajal. Al-wajal ini merupakan gemetar dan pecahnya hati karena mengingat yang dia takuti, baik berupa kekuasaan dan hukumnya. Al-wajal ini merupakan menyebutkan Allah sebagai yang mempunyai segala kuasa, sehingga kita takut atau kita gemetar karena kekuasaannya. Karena Allah itu merupakan zat yang derajatnya paling tinggi dari semua makhluknya. Yang ketiga yaitu al-khasyah. Al-khasyah ini merupakan rasa takut yang sangat besar. Pangkalnya yaitu iltija, mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa rasa takut, ketika kita merasakan rasa takut yang sangat besar, otomatis kita akan mencari perlindungan. Ketika kita takut, contohnya ketika kita takut akan adanya preman yang akan membawa atau merampok uang kita, kita akan mencari perlindungan terhadap kepada polisi. Seperti itulah khauf yang dinamakan al-khasyah, sehingga kita nanti akan mencari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita nanti akan mencari sehingga nanti kita akan mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung yang maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat adalah ar-rahbah. Ar-rahbah ini sungguh-sungguh menghindari sesuatu yang dibenci, berpangkal kepada Firaun, yaitu lari dari yang selain Allah menuju Allah. Yaitu rasa takut yang nantinya akan mengakibatkan kita atau menjadikan kita menghindar, atau rasa takut yang akan membuat kita merasa benci terhadap sesuatu selain Allah, sehingga kita nantinya akan menuju terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ar-rahbah ini yaitu ar-raghbah, yang berarti fokus di hati untuk mencari yang disukai. Ketika kita akan menyukai terhadap segala sesuatu, apapun akan kita lakukan, baik buruk, jelek, berdosa, ataupun pokoknya segala sesuatu akan kita lakukan demi mencari apa yang kita sukai. Itu yang dinamakan ar-raghbah. Yang kelima, jenis khauf yang kelima yaitu al-haibah, yaitu rasa takut dan gentar yang hadir karena mengagungkan atau memuliakan. Maksud al-haibah di sini yaitu rasa takut karena kita beda level, terhadap sesuatu. Rasa inilah yang nantinya akan menimbulkan rasa takut karena kita itu beda level dengan Allah. Kita hanya seorang makhluk, sedangkan Allah lah yang menciptakan kita dan juga alam semesta beserta isinya. Itulah yang dinamakan al-haibah. Karena al-haibah atau juga disebut perbedaan level antara
sesuatu dan sesuatu yang lain. Konsep tasawuf yang ketiga atau yang terakhir menurut Imam Hasan Al-Basri yaitu roja atau pengharapan. Pengharapan di sini yaitu percaya terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berharap, nantinya kita akan percaya. Ketika kita sudah berharap, nantinya kita harus percaya akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami Allah dengan pandangan yang baik. Kita harus selalu berhusnuzon terhadap apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah. Apapun, maksudnya apapun dosa yang sudah kita lakukan, begitu besar apapun dosa yang pernah kita lakukan, yakin Allah itu yang maha pengasih dan maha penyayang atas semua hambanya. Ketika kita sudah ingin bertobat, Allah pasti akan menerima tobat kita, karena Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang, dan juga lemah lembut terhadap hambanya. Yang keempat yaitu senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik. Kita harus senantiasa mengharap, kita harus senantiasa berpikir positif terhadap tempat kembali yang baik yaitu akhirat. Ketika kita ingin mendapatkan akhirat yang baik, kita harus berusaha dan juga bertawakal terhadap Allah atas usaha-usaha yang kita dapatkan, atas usaha-usaha yang kita kerjakan, sehingga nanti kita akan mendapatkan kesenangan hati di tempat kembali yang baik yaitu akhirat. Yang terakhir yaitu memandang keleluasaan rahmat Tuhan. Bagaimanapun kita, apapun kita, dosa apapun yang pernah kita lakukan, kita harus yakin bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada lautan dan juga daratan. Apapun yang pernah kita lakukan, kita harus yakin bahwa rahmat Allah lebih besar dari apa yang pernah kita lakukan, dari dosa yang pernah kita lakukan. Imam Hasan Al-Basri membagi roja ini atau pengharapan ini menjadi dua, yaitu roja yang terpuji dan juga roja yang tercela. Roja yang terpuji ini yaitu yang pertama, seseorang mengharap disertai dengan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridhonya, yaitu seseorang yang berharap senantiasa ingin mendapatkan ridhonya dengan dibarengi dengan amalan-amalan yang selalu dia perbaiki. Ketika dia melakukan dosa, dia memperbaikinya, dia selalu memperbaiki diri dari hari ke hari, sehingga dia nantinya akan berharap yang dilakukannya cuma satu, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu seseorang yang berbuat dosa lalu bertaubat dan senantiasa mengharap ampunan Allah, kebaikannya dan kemurahannya. Ketika seseorang sudah berbuat dosa dan kemudian dia bertobat, dan tobatnya ini yang diharapkannya hanya satu, yaitu mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya dan kemurahannya, sehingga nanti di yaumil qiyamah akan ditempatkan di tempat yang paling baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun roja yang tercela yaitu seseorang yang terus-menerus dalam kesalahan lalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi amalan kebaikan atau perbaikan. Di sini yaitu maksudnya orang yang terlalu berharap akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melakukan apa-apa.
Contohnya, ketika seseorang melakukan dosa, dia lalu berkata, santai, santai saja. Allah kan maha rahmat, Allah kan maha penyayang. Nanti juga apa-apa yang kita lakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa hal tersebut dibarengi dengan apa yang dia katakan, ketika dia hanya berharap atau ketika dia hanya berkata nanti juga Allah akan mengampuni dosa kita, tanpa dia melakukan taubat yang benar-benar, itulah roja yang tercela, pengharapan yang tercela. Maka dari sini Imam Hasan Al-Basri berkata, barang siapa yang mengetahui dirinya berbuat jahat, sebaiknya ia bersikap khauf daripada bersikap roja. Ketika dia mengetahui bahwa dia itu seorang yang pendosa, seorang yang selalu melakukan dosa, seharusnya dia jangan berharap akan rahmatnya Allah, tetapi dia harus takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengenai jenis roja yang terpuji dan tercela. Baik, setelah tadi kita membahas tentang biografi Imam Hasan Al-Basri, yang salah satunya beliau merupakan seorang tabi'in yang lahir di lingkungan rumah Rasulullah SAW dan juga pernah disusui oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Salamah, yang nantinya ketika beranjak dewasa dan juga mempunyai ilmu yang banyak, beliau mempunyai konsep tasawuf atau konsep sufi yang disebut 3 konsep tasawuf, yaitu zuhud atau kesungguhan, khauf atau ketakutan, dan juga roja atau pengharapan. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang apa-apa yang terbaik menurut Imam Hasan Al-Basri, yaitu warisan yang terbaik menurut Imam Hasan Al-Basri bukan merupakan harta dan juga tahta, ya, tetapi warisan yang terbaik yaitu berupa ilmu. Nantinya ilmu yang kita dapat dan juga dapat diberikan terhadap orang-orang, diwariskan terhadap orang lain, itulah yang akan memberikan manfaat terhadap kita. Dan ilmu itu merupakan warisan yang terbaik. Yang selanjutnya itu teman terbaik. Teman terbaik di sini yaitu akhlak. Selanjutnya bekal terbaik. Bekal terbaik dalam kehidupan kita yaitu takwa. Selanjutnya duta terbaik yaitu akal. Duta di sini yaitu merupakan utusan atau yang mewakili kehidupan di dunia. Kenapa akal? Karena kita harus berpatokan terhadap akal atau pengetahuan kita untuk menunjang kehidupan kita di dunia. Harus berpatokan pada pengetahuan dan akal yang kita miliki. Selanjutnya menteri terbaik. Menteri di sini yaitu yang merupakan pembantu atau pendukung hidup kita. Menteri terbaik yaitu kebijaksanaan dan lapang dada. Selanjutnya kekayaan terbaik. Kekayaan terbaik menurut Imam Hasan Al-Basri yaitu qanaah. Qanaah di sini yaitu merasa cukup. Rasa cukup maksudnya di sini yaitu rasa cukup dalam kepemilikan. Ketika kita mendapatkan kekayaan sebanyak apapun, ketika kita tidak memiliki sifat qanaah, kita akan merasa kekayaan ini
kurang, karena kekayaan yang kita sebut diukur dari segi kuantitas yang kita dapatkan, bukan dari karena sikap mental kita yang selalu berserah diri dan juga merasa cukup dalam kepemilikan apa yang kita miliki. Selanjutnya yaitu penolong terbaik, yaitu taufik. Taufik di sini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kondisi terdesak dan juga kita harus berusaha, harus senantiasa mengharapkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Yang terakhir yaitu penasehat terbaik. Penasehat terbaik yaitu kematian. Ketika kita sudah mengingat mati, ketika kita selalu mengingat kematian, hati kita seharusnya gemetar dan juga merasakan takut akan hadirnya pemisah antara kehidupan dunia dan menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Itulah yang menjadi penasihat ketika kita hidup di dunia, yaitu kematian yang nantinya akan memisahkan kita dari apa-apa yang sudah kita miliki dan juga apa yang sudah kita dapatkan. Itulah apa-apa yang terbaik menurut Imam Hasan Al-Basri. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembahasan saya sudah selesai. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga mohon kritik dan sarannya untuk video ini. Yang terakhir, apabila ada kesalahan ataupun ada pertanyaan mengenai video ini, mohon ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.